Sekarang kita dari hasil kesimpulannya adalah begini ya. Tuhan itu mengatur semua rezeki makhluk hidup. Dia rezeki jodoh, rezeki maut, semua udah diatur. Bahkan yang tidak naik kelas pun misalnya dia balik lagi nih ke dunia, sampai balik terus, dia juga diberikan kan Allah Tuhan itu Maha Pengasih dan Pemurah. Jadi berikan kesempatan untuk manusia itu selalu introspeksi diri. Hidup itu cepet ya. Saya aja nggak ngerasa nih usia saya udah 39. Nanti sekarang 2021 nih. Jadi saya udah mau menuju 40 tahun nih. Nggak berasa. Tapi ada jejak-jejak digital ya, yaitu berupa video-video saya yang ada di medsos bahwa saya telah mengarungi kehidupan ini. Dan bagaimana awalnya dulu terbentuknya project IT itu sangat membantu loh. Bayangkan kalau manusia itu korupsi, yang lain cuma jadi patung, rasanya gimana? Merih kan? Merih lah. Kok orang bisa ya beraktivitas, saya nggak bisa beraktivitas, saya cuma suruh jadi patung nih. Mereka enak-enakan beraktivitas sana sini, korupsi sana sini, beranak lah, ibaratnya kayak gitu. Enggak, ibaratnya mereka membanggakan bahwa diri mereka itu dengan mereka menikah dan beranak, mereka merasa sayalah yang paling raja dan ratunya. Tidak begitu ya, manusia itu sama di mata Tuhan. Yang ibaratnya status single, perawan, status perjaka, status yang menikah, itu sama. Justru Allah itu memberikan keistimewaan kepada manusia yang masih perawan dan perjaka untuk belajar, agar nanti ketika mereka menjadi orang tua, mereka nggak gagal ibaratnya gitu ya. Kok kenapa sih saya itu tua banget sih, padahal saya belum jadi orang tua nih, belum nikawin, belum bolong lah ibaratnya gitu ya. Karena saya itu sudah menjalani kehidupan yang ibaratnya sama Allah itu selama 13 tahun ini nih ya, perjalanan saya menuju Tuhan. Jadi saya melihat banyak orang gitu ya yang korupsi, terus banyak orang yang ibaratnya hanya melihat, enak banget sih Allah bisa kesini, sedangkan rezeki gue diambil deh sama Allah, gue jadi patungnya Allah gitu ya. Terus ada juga yang hewan-hewan terlantar dan kelaparan, nggak ada biaya kesehatan, dia juga lapar seperti manusia. Terus ada juga yang kakek nenek yang dibuang di got, terus hanya untuk anak-anaknya itu menikah gitu ya. Jadi dia anaknya tuh rebellious, durhaka sama orang tua, jadi orang tuanya dibuanglah ke got untuk mendapatkan warisannya. Sebenarnya rangkuman saya Adika Tambak Tumatik ini adalah untuk pesan masa depan. Ayolah kita berani jujur. Toh kita ini ya, di bumi ini, buminya milik Tuhan, jiwa kita milik Tuhan, raga kita, tubuh kita milik Tuhan. Jadi buat apa sih kita sok-sokan gitu ya? Sok-sokan siapa saya di dunia ini, siapa Anda di dunia ini. Saya raja nih, saya ratu nih, saya yang berhak untuk segalanya, saya udah punya suami nih, sudah punya istri nih, saya orang kaya lah ibaratnya kayak gitu. Bukan begitu. Justru saya bilang ya, yang lebih beruntung itu yang belum punya bolongan. Kenapa? Kan saya bilang, kalau manusia yang udah punya bolongan itu, sudah menikah, tidak perawan, tidak perjaka, mereka justru memiliki punuk yang nyata. Aura mereka lebih panas. Mereka juga dipakai alat reproduksinya terus menerus sampai akhir usianya, karena overdosis terhadap kalau mereka lagi stres atau depresi, mereka overdosis terhadap reproduksi mereka berdua, yang laki-laki dan perempuan. Akhir kata mereka mengalami
cepat nih sisi daya tahan tubuhnya berkurang. Terus udah gitu dia juga cepat tua. Biasanya orang yang udah bolong itu, orang yang sudah menikah itu cepat tua, dia raganya, jiwanya udah cepat tua. Makanya terus udah gitu mereka juga jauh dari keberuntungan. Mereka mendapatkan keberuntungan dari anak-anak mereka yang masih perawan, mempekerjaka. Jadi mereka ibaratnya mengkomersilkan nih, saya anak bayi saya lucu nih gini-gini gitu kan. Padahal dari mereka udah nggak ada keberuntungannya, mereka hanya melaksanakan kewajiban sebagai orang tua.